Halo teman-teman, kelompok 3 mempersembahkan mini vlog di Museum Pangsar Jenderal Sudirman. Lebih baik hancur lebur bersama-sama debunya kemerdekaan daripada hidup subur dalam alam penjajahan. Adalah salah satu quote yang sangat mengena di dalam hatiku saat kelompok kami berkunjung ke Museum Jenderal Sudirman. Hal yang kelompok kami sadari ternyata banyak sekali hal-hal sebelumnya belum kita ketahui, salah satunya tempat yang keren ini. Namanya Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman yang diresmikan pada tahun 1995. Ada apa di Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman? Museum ini dibangun untuk mengenang jasa-jasa Jenderal Sudirman sebagai pahlawan nasional. Pada bagian halaman, mata kita sudah disuguhkan oleh replika tank. Pada lantai 1, kita akan melihat diorama dan duplikat rumah kelahiran beliau. Sementara di lantai 2 terdapat sejarah perjalanan bangsa Indonesia dan relief perjuangan Jenderal Sudirman. Diorama dan foto-foto yang menggambarkan sekilas perjalanan Jenderal Sudirman ketika berkarir sebagai seorang tentara panglima besar memimpin perang gerilya pada tahun 1948 hingga tahun 1949. Saat itu beliau dalam kondisi sakit dan memimpin perang menggunakan tandu. Nah, di dalam museum ini juga terdapat duplikat tandu yang digunakan Jenderal Sudirman. Jiwa kesatria yang dimiliki beliau sudah tidak perlu diragukan lagi. Meski dalam kondisi sakit, semangat memperjuangkan kemerdekaannya tetap berkobar. Oleh karena itu, peristiwa heroik ini menjadi salah satu momen ikonik Panglima Besar Jenderal Sudirman. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang berani dan strategis. Di museum ini kita juga dapat melihat koleksi-koleksi yang berkaitan dengan perjuangan Jenderal Sudirman. Oh ya teman-teman, for your information, Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Ia dibesarkan dengan cerita-cerita kepahlawanan dan diajarkan etika serta tata krama priayi. Pada saat sekolah, ia dikenal sebagai siswa yang rajin dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Garis waktu perjuangan diantaranya pada tahun 1944 hingga 1950 beliau wafat. Beliau pernah bergabung dengan PETA dan menjadi komandan batalion di Banyumas, kemudian memimpin perlawanan Jepang dan menjadi panglima besar TNI. Selanjutnya memimpin perlawanan gerilya terhadap pasukan Belanda, dan yang terakhir memimpin serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Perjuangan Sudirman menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Ia menunjukkan bahwa dengan keberanian dan ketabahan dan kepemimpinan yang kuat kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan. Dan